Salam untuk petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini, mari kita melihat ciri-ciri hormon barakuda yang sudah bagus dan sudah jadi, dan bagaimanakah cara menggunakannya. Yuk kita ikuti videonya. Ini adalah hormon barakuda yang cara membuat hormon barakuda telah kita jelaskan pada video sebelumnya. Hormon barakuda yang berhasil kita buat, ini ada keluar gasnya. Kalau gasnya keluar berarti hormon ini sudah jadi. Nah, itu terlihat gas nitrogennya. Ini menandakan bahwa hormon barakuda ini sudah bisa dipakai untuk penyemprotan tanaman dan sudah bisa dipakai untuk menyuburkan ataupun menyehatkan tanah. Dan ciri-ciri yang lainnya, bila kita tekan cirigen ini, dia keras. Karena kenapa? Ada gas yang mengeraskan botol ini. Ada gas yang mengeraskan cirigen ini. Karena gasnya tidak bisa keluar karena tertutup, maka dia akan mengeras. Kalau kita buat lebih banyak, maka kemungkinan botol ini akan meledak. Nah, kalau untuk porsi besar, kita harus memakai selang di sini dan kita celupkan ke botol yang berair untuk mengeluarkan gasnya. Karena ini porsi kecil, hanya 4 liter, maka cirigen ini tidak meledak ataupun tidak pecah. Ini hormon yang sudah jadi. Hormon barakuda ini sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan menyuburkan tanaman. Caranya dengan penyemprotan pada tanah ataupun penyemprotan pada tanaman. Kalau kita buka tutup botol ini, maka gasnya akan keluar. Kita coba. Nah, baunya ini seperti bau tape. Baunya sangat wangi. Nah, ketika kita buka, maka botolnya menjadi lembek, ini bisa ditekan. Nah, ini baunya seperti bau tape. Agak wangi juga, berbeda dengan ZPT yang terbuat dari rebung ataupun dari bonggol pisang. Nah, ini sangat wangi sekali. Adapun fungsi dari hormon barakuda ini, yang pertama, memperbaiki sifat fisik kimia dari biologi tanah. Kemudian meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi. Ini bukan kimia, akan tetapi ini adalah hormon yang sangat alami.
tidak memberikan efek baik pada penggunanya dan bagi tanaman. Kemudian selanjutnya, hormon ini bisa dipakai untuk memfermentasi dan meredekomposisi bahan organik tanah dengan sangat cepat. Artinya, hormon ini bisa juga dipakai untuk membuat pupuk kompos. Kemudian, kegunaan daripada hormon ini menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, dan fungsi dari hormon barakuda ini menyehatkan tanaman secara alami. Adapun cara penggunaannya pada penyemprotan, hormon barakuda ini cukup diberikan 10 ml untuk 20 liter air ataupun untuk 1 tangki penyemprotan dan disemprotkan pada tanaman. Sedangkan untuk penyemprotan pada tanah ini bisa diberikan 20 ml dan dicampur dengan 20 liter air dan disemprotkan pada tanah. Ini fungsinya untuk menjaga kestabilan unsur hara yang ada di dalam tanah, sekaligus untuk menyuburkan dan menyehatkan tanah. Hormon barakuda ini juga bisa menstabilkan keasaman tanah. Dengan pemberian 20 ml hormon barakuda ini dengan dicampurkan dengan 20 liter air, ini bisa menyehatkan tanah dan menjaga keasaman tanah. Kalau untuk kocor, dikocorkan pada tanaman cabai ataupun tanaman yang lainnya, 10 ml hormon barakuda ini dicampurkan dengan 30 liter air dan dikocorkan pada setiap tanaman. Tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman, baik tanaman sayuran, tanaman hias, dan tanaman-tanaman yang lainnya. Terus ikuti channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, yang nantinya kita akan menggunakan hormon barakuda ini pada tanaman. Bagaimana hasilnya akan kita lihat nantinya.